Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, hello everyone. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang label, meliputi definisinya, kemudian kenapa label itu dibuat, dan juga struktur teksnya. Ini adalah materi kelas 9 pada kompetensi dasar mengenai label. What is a label? Label adalah a label is a piece of paper. Label adalah sebuah kertas atau plastik that is attached yang tergantung atau tercantum to an object, dari sebuah objek produk in order to memberi information about it, agar supaya memberikan informasi. Itu pengertian dari label. Apa fungsi sosialnya? What is social function? Fungsi sosial yakni kenapa produk itu dibuat secara umum, itu fungsinya apa? The label is meant to provide you the information necessary to know exactly what you are eating. Label dimaksudkan untuk memberikan kamu sebuah informasi yang necessary, yang dibutuhkan to know exactly, untuk mengetahui secara persis what you are eating, apa yang kamu makan. Understanding what in the foods, memahami apa makanan itu, help you eat healthier choices, ya, agar membuat kita membantu mengetahui produk yang lebih healthier, produk yang lebih sehat. They tell consumer about the composition and nature of the product. They, maksudnya label itu, tell, memberitahu consumer, kepada konsumen, about the composition, tentang komposisi, and nature of the product, dan keaslian daripada produk itu. So, label is a written for giving a detailed information of product, sehingga label ditulis atau dimaksudkan untuk for giving detailed information, untuk memberikan informasi secara lengkap of the product, dari sebuah produk. Nah, what information can we get from the label? Informasi apa saja yang kita dapatkan ya dari label itu? Yang pertama adalah the name of the product. Nama dari produk itu apa ya? Misalnya ini namanya produknya apa? The production date and expired date adalah tanggal produksinya, produksi tanggalnya, kemudian expired date, tanggal kadaluarsanya, ingredient, bahan-bahannya apa, weight, beratnya berapa, amount per serving, jumlah persajiannya berapa, nutrition description, deskripsi nilai gizinya juga dicantumkan, serving suggestion, saran penyajian, price, optional. Makanya price di sini adalah harga. Jadi di sini di dalam kurung optional, karena ada yang mencantumkan, ada yang tidak. Brand of producer, dan juga cap daripada produsernya. Kemudian informasi apa saja yang kita dapatkan dari label? Yang kedua adalah brand of drug. Cap daripada produk itu, name of drug, namanya apa, content usage, penggunaannya, direction to use, cara menggunakan, and dosage, dan juga dosisnya, direction to store, cara untuk menyimpan, warning, kemudian warning, peringatan-peringatan, and expired date, dan juga tanggal kadaluarsanya. Informasi yang didapatkan from the label, dari label, selanjutnya adalah the drug label includes. Label obat meliputi information about active ingredient, berisi tentang informasi bahan aktif, as well as inactive
ingredient dan juga bahan yang tidak aktif. This help you identify anything you might allergic. This help you, ini mungkin akan membantu kita mengidentifikasi atau mengenali anything you might allergic, barangkali atau kemungkinan kalau mengalami alergi. Nah, ini adalah contoh label dari sebuah produk minuman ya, namanya adalah pineapple, coconut, and banana smoothie. Namanya adalah nanas, coconut, kelapa, banana, pisang, smoothie. Smoothie itu jenis jus tetapi lebih lembut lagi karena tidak melalui penyaringan gitu ya. Ini ada namanya product name, nama produknya apa? Usually beside the brand of the name, biasanya di sampingnya tell you what the food is, menceritakan atau menjelaskan apa produk itu. Nah, ini dijelaskan di bawahnya, a blend of apple juice, banana, pineapple juice, and coconut milk. Campuran dari jus apel, banana, pineapple juice, and coconut milk, dan juga santan kelapa. Kemudian informasi selanjutnya dari sebuah label, dan ada ingredient di sini namanya ingredient list. This allows all ingredients that make up the product. Ya, ini menjelaskan tentang bahan-bahan yang dibuat untuk produk itu. Di sini ada namanya apple juice, ini berapa persen, ada banana pure kemudian lemon juice. Nah, ini ingredientnya dijelaskan. Setelah itu ada bagian yang namanya nutrition information. Ini nutrisinya, nilai gizi. Ada topical values per 100 ml, energy berapa, kemudian fat itu lemaknya, of which saturates, lemak jenuh, karbohidrat of which sugar, yang mengandung gula berapa persen, ini ada fiber. What is fiber? Fiber adalah, maknanya dalam bahasa Indonesia adalah serat, protein, salt, dan juga garam. Nah, storage keep refrigerate ini adalah peringatan kepada konsumen untuk apa? Untuk menyimpan, direction to store the product, menyimpan produk itu. Once open, consume within 1 day. Do not exceed the use by date. Ya, konsumsi dalam 1 hari, jangan melebihi tanggal. Expired of the product, tanggal kadaluarsanya berapa? Net weight-nya, berat bersihnya berapa? Ya. Kita akan lanjutkan lagi dengan contoh soal dan pembahasan. Nah, dari label contoh yang sudah kita jelaskan tadi, ini masih tentang pineapple, coconut, and banana smoothie. Masih sama, tadi soalnya seperti ini, tentang label, ada nama produknya, ingredientnya, kemudian komposisi ya. Nah, sudah jelas tadi dari penjelasannya. Kemudian kalau ada pertanyaan, what is the topic of the text? Nah, pertanyaan ini akan selalu ada ya. What is the topic? Apa topik dari teks itu? Oke. Sudah saya ulas tadi penjelasannya bahwa fungsinya ini menanyakan fungsi sosial. Jadi kalau ada sebuah produk yang berisi tentang label, pastilah itu memberikan sebuah informasi secara detail atau rinci. Nah, jadi jawabannya sudah jelas di sini mana yang informasi secara detail, yaitu adalah yang A. Kemudian soal selanjutnya, what is the biggest part of product? What is the biggest part of product? Apa bagian yang terbesar atau komposisi terbesar dari sebuah produk itu?
Di sini kita lihat pada bagian ini, pada bagian bahan-bahannya, yaitu apple juice, banana puree. Nah, ini bisa dilihat komposisi yang terbesar yang mana. Jadi jelaslah kalau yang terbesar adalah apple juice. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, why should the product be drunk with one day only? Mengapa produk itu harus diminum dalam satu hari? Nah, kita di sini melihatnya dari kata kunci why ya, mengapa harus diminum, berarti cara mengkonsumsinya ini di sini once open consume within one day, do not exceed the use di sini. Jadi tidak, ini pertanyaannya secara implisit ya, tidak tercantum secara jelas di dalam label. Nah, kita lihat saja pada option yang pertama adalah because it may be deteriorated after opening. Secara bahasa Indonesia, karena itu mungkin akan deteriorated after opening, akan rusak ya, zat-zat yang terkandung di dalam makanan atau minuman itu akan rusak after opening, setelah dibuka. Itu yang A. Because it does not contain preservatives, karena tidak mengandung bahan pengawet. Because it's natural product, karena itu produk natural. Because it needs refrigerating. Nah, pilihan yang C adalah because it natural product tadi. Yang D, because it needs refrigerating, karena dia membutuhkan untuk didinginkan. Nah, kita melihat dari jawaban ini, mengapa produk harus diminum dalam satu hari? Ya, karena ini di sini ada open consume within one day. Nah, ini secara tersirat tersirat berarti bahwa kalau produk itu dibuka lebih dari satu hari, maka zat-zatnya akan rusak. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah pilihan yang A. Itu anak-anak, do you understand? Ya, if you don't understand, ya please ask Momeli to answer about it. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.